Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Nika Afrilia, tentunya dalam program Tamu Kita Tribunpadang.com. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari Ibu Elisa Daniati. Tentunya Tribuners sudah pada tahu dong sama Ibu Elisa, karena di episode sebelumnya kita sudah membahas seputar ASI dan juga ibu menyusui dengan Ibu Elisa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sama lagi, namun khusus untuk ibu-ibu yang bekerja nih. Karena pada episode kali ini juga bertepatan dengan Hari Pekan ASI Sedunia dari tanggal 1 Agustus hingga 7 Agustus. Sebelumnya kita sapa dulu deh bintang tamu kita hari ini, Ibu Elisa. Apa kabar? Baik, kalau baik. Gimana Kak Nika juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh deh disapa dulu Tribuners yang di rumah, Bu. Halo Tribuners, tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat Pekan Menyusui Sedunia tahun 2023. Tema kita kali ini adalah berdayakan ibu untuk orang tua yang bekerja. Oke, sesuai tema kita untuk ibu menyusui yang bekerja nih. Tentunya nanti bagi ibu-ibu yang bekerja ini solusi menyusuinya itu dengan ASI perah nih, Bu. Betul. Nah, jadi boleh dikasih tahu dulu sama Tribuners apa sih itu ASI perah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nika. Jadi ASI perah itu kalau ibu yang mau cuti melahirkan habis, kemudian dia akan memberikan ASInya dengan cara diperah. Jadi selama ibu bekerja, ibu tetap bisa melanjutkan memberikan ASI kepada bayi sampai 2 tahun atau lebih dengan cara memberikan ASI perah. Jadi selama ibu cuti melahirkan itu ibu fokus menyusui bayi. Nanti 1 bulan terakhir selesai cuti melahirkan habis, baru ibu fokus untuk memerah ASI di sela-sela menyusui. Itu jadi jangan di skip durasi menyusui bayi karena ingin payudaranya terasa bengkak kemudian bisa diperah gitu ya. Karena kita tahu bahwa menyusui itu sistemnya by demand, selama bayi itu menghisap dengan baik, otomatis ASInya juga akan makin lancar. Nah, ibu bisa memerah ASI di sela-sela durasi menyusui. Bayi mungkin bisa nyusui pada satu payudara lagi kan belum disusui. Nah, itu mungkin bisa kita perah dan kita simpan di kulkas. Nah, kulkas, kalau kulkas 2 pintu di chiller bawah itu 2-4 minggu durasinya, ketahanannya ya. Kalau kulkas 2 pintu di freezernya gitu ya, di lemari pendingin di atasnya itu sampai 3 bulan. Tapi kalau di freezer itu sampai 6 bulan. Jadi jangka waktu ASI perah itu berbeda-beda tergantung kulkas yang ada di rumah. Jadi ibu-ibu harus memikirkan bagaimana menyimpan ASInya yang tahan lama gitu. Tapi bukan berarti ibu berusaha bagaimana ASI itu stoknya makin banyak. Karena seringkali ada kasus Kak Nika, ibu itu ASInya dia berupaya bagaimana berlomba-lomba agar ASI perahnya itu makin banyak stoknya di kulkas gitu. Jadi dia berpikir bahwa dengan dia stok banyak sampai penuh kemudian aman sampai 2 tahun gitu. Padahal tidak seperti itu. Bayi akan jauh lebih baik kalau diberikan ASI itu yang fresh dibandingkan yang lama di kulkas. Kenapa? Karena kalau semakin lama ada di freezer, lemari pendingin, tentu pasti ada nutrisi yang akan hilang. Walaupun nutrisi yang hilang itu akan jauh lebih baik dibandingkan susu formula. Karena kandungan-kandungan yang ada di ASI tidak bisa disamai oleh susu formula manapun. Gitu ya. Jadi kayak kandungan hemoglobin, zat anti-infeksi itu tidak ada di susu formula gitu ya. Jadi ibu disarankan memerahnya saya sebelum mulai bekerja gitu ya, subuh hari ditinggalkan. Jadi kita boleh mencoba gitu ya, mencoba 1 minggu sebelum cuti berakhir atau 2 minggu sebelum berakhir itu memberikan ASI perah kepada bayi. Ibu bisa tinggal misalkan ibu ke salon sebentar, ibu pergi belanja sebentar, kemudian dilatih si anak oleh pengasuhnya juga gitu ya, yang ditinggalkan di rumah, boleh nenek, boleh neninya gitu ya. Jadi dilatih anak itu bisa minum ASI perah. Seringkali kasusnya bahwa anak itu terkejut, karena kan selama ini kan dia biasa nyusui sama ibunya, kemudian ibunya masuk bekerja, kemudian diberikan ASI perah, anaknya nggak mau. Akhirnya terjadi ibunya berpikir bahwa anaknya nggak suka dengan ASInya, ASI perah itu.
kemudian mengganti dengan susu formula begitu ya. Nah, jadi sarankan adalah bayi itu dilatih 2 minggu sebelum ibu kembali bekerja untuk bisa memberikan ASI perahnya. Jadi dia terlatih pula, dan kita pun sebagai ibu tahu kebutuhan ASI perahnya berapa yang harus kita tinggal selama kita bekerja. Karena kita bekerja itu Senin sampai sore gitu ya, dari pagi sampai sore gitu ya, Senin sampai Jumat. Jadi kita bisa hitung berapa sih kebutuhan bayi kita per harinya gitu. Nah, contoh, misalkan 4 botol atau 5 botol. Nah, berapa mili kebutuhannya? Nah, itu yang kita hitung. Jadi jangan ibu berusaha menumpuk ASI-nya, kemudian ASI itu aja. Karena kita tahu bahwa ASI itu setiap harinya, setiap menitnya itu berubah komposisi ASI-nya sesuai dengan kebutuhan bayi, sesuai dengan pertumbuhan bayi gitu ya. Jadi ASI-nya yang hari ini bisa jadi harinya berbeda dengan yang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kalau ibu nyimpennya 3 bulan sebelumnya, kemudian diberikan pada usia 5 bulan, 4 bulan sekarang, itu mungkin ada yang beberapa kandungan komposisinya nggak relevan lagi gitu. Jadi sangat disarankan itu ASINya lebih fresh. Cukup kita taruh di chiller, beberapa di freezer atas, ya sudah cukup. Jadi yang penting kita sebagai ibu bekerja itu rutin mendisiplinkan waktu untuk memerah di tempat bekerja. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah ASINya tetap akan lancar. Berarti emang harus dihitung takaran berapa ya yang dibutuhkan ya, bayi kita perkirakan berapa ASI perah yang dibutuhkan anak kita selama kita tinggal bekerja gitu. Nanti setelah selesai bekerja, jam pulang kerja, kita nyampe rumah gitu ya, susui lagi bayi kita gitu. Jadi anak kita hanya minum ASI perah selama kita bekerja saja. Setelah kita kembali ke rumah, anak kita susui lagi. Karena kita tahu bahwa menyusui itu tidak hanya sekedar memberikan ASI ya kan Ika, tapi juga bondingnya juga. Jadi attachment parentingnya itu terasa saat kita menyusui. Jadi itu yang tidak akan terbayarkan kalau kita tidak menyusui secara langsung. Jadi proses intimin kita dengan anak itulah yang harus kita tetap lakukan, kita tunaikan walaupun kita ibu bekerja. Jadi sepanjang dari malam sampai besok paginya kita tetap ada bonding dengan anaknya gitu. Mungkin yang banyak ditanyai sama ibu-ibu yang lagi menyusui, yang bekerja ini Bu, cara memanajemen ASI perah ini nih dengan baik itu gimana Bu? Oke. Jadi kita tahu bahwa ibu yang bekerja ini tantangannya adalah bagaimana dia tetap bisa memberikan ASI kepada anak walaupun dia bekerja. Ya, jadi manajemen ASI yang pertama adalah ibu harus disiplin. Disiplin waktu. Waktu apa? Waktu memerah. Jadi selama ibu bekerja, ibu harus punya schedule, istilahnya jadwal memerah. Jadi misalkan ibu datang ke kantor itu jam 8, berarti mungkin jam 9 ibu harus memerah. Kemudian nanti di jam makan siang jam 12 ibu memerah. Kemudian menjelang mau keluar selesai jam kantor, jam 3 ibu memerah lagi. Jadi ada 3 kali kurun disiplin waktu memerah. Atau ada time waktu lagi yang menurut ibu lebih pas sesuai dengan bagaimana ibu manage waktu juga di kantor gitu ya. Kadang-kadang kita ada masanya hektiknya di kantor atau rapat yang kadang-kadang waktunya mungkin akan ke skip. Tapi kalau bisa jadwal itu selalu kita rutinkan. Karena kalau satu frekuensi memerah di kantor itu ke skip, itu kan berapa waktu produksi ASI itu tidak produksi ASI itu kan harus dikosongkan terus. Jadi biar lancar, jadi payudara harus dikosongkan terus. Kalau kita skip, itu bisa jadi resikonya payudara bengkak. Akhirnya jadinya mampet, nggak keluar dengan maksimal. Nah, keluar dengan maksimal tentu aja jadi bisa akan berefek pada ASI-nya akan seret. Jadi penting untuk ibu frekuensi memerahnya harus dirutinkan. Dan kemudian ibu bisa menyimpannya dengan berbagai macam media. Jadi banyak media penyimpanan ASI perah kan Ika. Yang pertama misalnya botol kaca, gitu ya, botol kaca atau kantong ASI gitu ya. Jadi botol kaca dibawa itu ke kantor dengan cooler bag. Nah kita memerah dengan rutin gitu ya. Dan sangat disarankan walaupun ibu punya pumping ya, jadi alat memerah gitu ya. Tapi juga disarankan ibu bisa mampu memerah dengan tangan. Mengapa? Karena memerah dengan tangan itu jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan alat pumping gitu. Karena kita dengan cara memerah tangan itu akan tahu di mana titik-titik saluran ASI yang masih ada ASI-nya.
Jadi akan jauh lebih lancar gitu ya. Jadi ibu juga harus menyiapkan itu juga. Kemudian sangat disarankan di kantor juga difasilitasi dan diberikan dukungan untuk ibu bisa memerah dengan nyaman. Seringkali yang terjadi adalah ibu itu tidak diberikan keleluasaan untuk bisa memerah dengan baik gitu. Jadi yang pertama adalah disiplin, kemudian juga menyiapkan alat untuk menyimpan ASI perah itu ya. Kemudian manajemen yang lainnya adalah ibu menyiapkan selesai pulang di kantor, ASI yang diperah dan disimpan dalam cooler bag itu langsung kita simpan di kulkas gitu. Tidak langsung di freezer. Kenapa? Karena suhu di cooler bag itu berbeda suhunya dengan di freezer. ASI itu rentan dengan suhu yang terlalu tinggi, terlalu dingin juga rentan gitu ya, rentan kehilangan zat-zatnya yang sensitif dengan suhu gitu ya. Jadi kita taruh dulu di kulkas bawah, di chiller, kemudian baru kita naikkan ke atas kalau sudah mulai dingin semuanya gitu. Jadi itulah step by step dalam manajemen ASI. Kemudian nanti besoknya misalnya mau bekerja lagi, itu diturunkan 1 atau 2 sesuai dengan kebutuhan bayi. Misalkan bayi tinggal itu butuh 3 botol, 1 botol kaca itu disimpan 100 ml misalnya gitu ya. Nah jadi 3 botol diturunkan botol kacanya ke chiller bawah, baru nanti dipanaskan. Ini bukan dipanaskan ya, maksudnya bukan direbus gitu ya, tapi dihangatkan. Kita panaskan air, kemudian botol kacanya ditaruh di wadah yang sudah berisi air panas. Jadi ASI itu tidak direbus seperti bikin susu formula mungkin gitu ya, yang dikocok. Ya, ASI perah tidak boleh dikocok. Kalaupun nanti ibu-ibu yang melihat saat disimpan, kenapa ya lemaknya di atas, kemudian ASINya kelihatan yang putihnya di bawah. Itu memang akan terjadi seperti itu. Nanti kita kalau sudah mulai kita panaskan, kita taruh di wadah kaca tadi atau wadah yang sudah berisi air panas, itu kita sulingkan gitu ya, kita pelan-pelan kita gulingkan, cukup kita miring-miringkan saja, nanti akan tercampur dengan baik gitu. Dan senangnya kenapa kita sangat sarankan di AIMI menyimpan dengan botol kaca, bukan dengan kantong ASI ya. Kantong ASI kan itu berarti terbuat dengan plastik gitu ya. Karena lebih mudah luntur lemak tadi saat dimulai dipanaskan tadi, dibandingkan dengan di kantong. Kadang-kadang masih nempel tuh. Gitu. Tapi kebanyakan orang masih menyimpan dengan kantong ASI ya, plastik. Iya, pertama mungkin karena lebih efisien gitu ya, lebih ringan kan, resikonya terjatuh pecah juga kurang. Kemudian juga saat ditaruh disimpan di freezer itu lebih banyak rongganya. Kalau botol kaca, gitu. Iya botol kaca kan itu mungkin memenuhi tempat gitu. Tapi kita sangat sarankan botol kaca karena minim sekali risiko yang terjadi. Karena yang plastik pun juga sebenarnya tidak boleh disimpan dengan terlalu lama waktunya. Kurang dari 3 bulan, dan idealnya 1 bulan sudah harus diberikan gitu. Karena semakin lama ASI di kantong plastik itu juga ada risikonya gitu. Oke, jadi tipsnya itu nih cara memanajemen ASI tadi, ASI perah tadi ya. Disiplin memerah, kemudian diberikan kekeleluasaan atau diberikan dukungan atau fasilitasi dalam memerah dari pihak kantor gitu ya. Kemudian diberikan cara-cara teknik-teknik memerah yang benar kepada orang yang ditinggal pada pengasuh anak gitu ya, misalnya jadi nenek atau neninya gitu. Nah itu yang kita berikan bagaimana cara memerahnya, memberikan ASI perahnya, dan kalau bisa digunakan dengan media selain DOT. Nah ini yang miss nih Kak Nika, yang sering terjadi bagi ibu yang bekerja. Memberikan ASI, melanjutkan ASI sampai 2 tahun iya, tapi memberikan ASI perah menggunakan DOT gitu. Kemudian setelah berapa lama bayinya bingung puting, karena jeda dia nggak menyusu pada ibunya itu berbeda lama kan. Akhirnya si bayi itu dia bingung yang mana yang udah lebih enak lagi, yang putingnya dari bentuk botol DOT, sehingga dia tidak mau menyusu sama pada ibunya, menolak menyusu. Akhirnya ibunya stres, akhirnya ASINya berhenti. Nah itu yang sering miss terjadi bagi orang tua yang bekerja gitu. Jadi kita berikan medianya itu menggunakan gelas loki, menggunakan gelas kecil gitu ya, kemudian menggunakan sendok, atau bagi bayi-bayi yang kecil itu pipet gitu. Jadi banyak cara untuk kita berikan media tanpa media DOT gitu. Dan surprisingly kadang-kadang orang banyak yang berpikir bahwa bayi itu masa bisa sih minum pakai gelas kecil gitu ya, gelas loki gitu ya. Bisa kalau kita latih gitu.
bayi itu akan mencecap sendiri. Bagaimana nanti bisa minum ASIP-nya tanpa harus menggunakan DOT gitu. Dan setelah dilatih ternyata bisa. Mungkin pikirannya kalau pakai dot itu kan mirip sama puting ya, kayak gitu kali ya. Iya. Bisa ngisap. Iya, mungkin kali ya. seperti itu, dan itu justru berisiko dengan anak bisa jadi risiko bingung puting tadi. Puting. Akhirnya dia menolak menyusu pada ibu. Oke, kita lanjut Bu. Ini seputar ASI ini kan kalau diperah itu pasti udah berubah nih, ada kandungannya, komposisinya yang berubah. Mungkin Iya. ibu-ibu juga di rumah kurang memahami nih, menyimpan ASI sampai 6 bulan. Sebenarnya tuh berapa lama sih jangka waktunya agar kandungan dalam ASI ini nggak terlalu nggak terlalu banyak deh perubahannya dan tetap segar buat bayinya. Oke, jadi kita menerapkan di ASI perah itu dulu ya, metodenya adalah FIFO. First in, first out. Jadi apa yang pertama yang masuk dulu ke chiller atau ke freezer, itu yang keluar dulu. Nah sekarang kita menyarankan untuk dimix dengan ASI segar. ASI segar yang kita katakan itu adalah ASI yang baru diperah oleh ibu. Nah ASI yang baru diperah oleh ibu, misalnya ini ibu mau berangkat kerja, memerah, baru berangkat kerja. Itu ASI perah, ASI segar namanya. Dan itu boleh disimpan tidak langsung ke kulkas. Karena nanti kan kita juga akan berikan kepada bayi dan boleh disimpan dalam suhu ruang. Jangan khawatir bayi itu gak suka susu yang hangat. Orang banyak masih berpikir bahwa ASI anak-anak itu rata-rata bayi itu sukanya susu yang hangat, harus dihangatkan terus. Ada juga beberapa bayi yang tidak ada masalah gitu, diberikan ASI-nya itu tidak panas gitu, tidak hangat gitu. Jadi ibu perah, ibu taruh aja di suhu ruang, dan suhu ruang itu boleh dalam jangka waktu 4 jam. Jadi idealnya 4 jam, maksimal 4 jam. Jadi ditaruh di suhu ruang, itu diminumkan kepada bayi, nanti baru juga yang di chiller. Nah gitu, jadi kalau bisa kita mix gitu. Jadi yang baru ibu perah, yang ibu turunkan dari freezer ditaruh di chiller, jadi kita mix. Jadi semua kandungan itu tetap ada. Yang apalagi ASI yang baru ibu perah itu kan berarti komposisinya sesuai dengan kebutuhan bayi pada hari itu. Nah jadi kita sangat sarankan di mix dengan yang ada di kulkas dan ibu baru perah. Oke, untuk jangka waktu penyimpanan sendiri nih Bu, gitu. Gimana nih? Ataukah 3 bulan? Gimana tuh sampai berapa nih jangka waktu penyimpanan? Jadi kalau misalnya yang di deep freezer gitu ya, kulkas yang deep freezer yang besar gitu, itu sampai 6 bulan. 6 bulan. Kalau kulkas dua pintu, itu yang di freezernya sampai 3 bulan. Kalau yang di chillernya sampai 2 minggu. Kalau yang kulkas 1 pintu, itu di freezer 1 bulannya itu jangka waktunya 1 bulan. Yang di freezernya 1 bulan. Jadi kita akan sangat sarankan bayi itu tetap cepat diberikan. Khususnya yang simpan di chiller aja. Di chiller itu kadang-kadang kan maksimal kalau yang kulkas 2 pintu sampai 1 minggu. Jadi bisa jadi 1 minggu itu sudah habis, baru kalau tidak habis baru kita naikkan ke atas, ke freezernya. Jadi tidak ada masalah gitu sebenarnya kalau kita berikan secara mix, dan sangat disarankan juga memang secara mix gitu. Berarti sesuaikan juga ya sama jenis kulkas yang ada di rumah nih. Iya. Kayaknya. Dan itu juga kan Nika, kalau ASI perah itu kalau udah diberikan, udah dihangatkan, udah diberikan kepada bayi, tidak boleh disimpan lagi di kulkas. Tidak boleh dibekukan lagi. Ya udah dibuang. Buang gitu. Kalau ada sisa dibuang aja. Iya. Yang udah dibuka aja berarti ya. Iya. Yang sudah diminumkan kepada bayi dan kemudian sudah dihangatkan, tidak boleh dibekukan lagi. Kadang-kadang sering ada yang pernah gitu, sayang memerah tuh mubazir gitu ya, disimpan lagi sisanya di kulkas, itu tidak boleh. Itu kenapa tuh Bu? Ya karena sudah dihangatkan. Jadi kalau udah dihangatkan itu berarti posisinya kan udah dalam keadaan tidak beku lagi, sudah nggak fresh lagi gitu. Jadi tidak boleh dibekukan. Kemudian ada selama ASI, kalau misalnya contohnya nih ada kasus yang listriknya mati gitu ya. Listriknya mati itu bisa jadi ASI perah yang ada di freezer itu ada beberapa yang mencair gitu ya. Nah, selama masih ada titik bekunya boleh disimpan kembali di freezer. Tapi kalau sudah mencair semuanya, tidak ada lagi titik bekunya, itu harus diminumkan kepada bayi. Maksimal waktunya adalah 24 jam. 24 jam. Oke, ini jadi itu pula
tantangan dari Iya benar. memberikan manajemen ASI perahnya. Ini ibu-ibu yang di rumah yang lagi menyusui punya bayi nih harus banget nih nyimak ini demi anaknya juga nih, Betul. biar apa nutrisi ASINya juga terpenuhi Betul. gitu, pertumbuhan bayinya juga bertumbuh dengan baik gitu. Kita lanjut Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nih kalau ibu yang berkarir nih, dia produktif bekerja, ini apakah bisa menghalangi ASI eksklusifnya untuk si bayi nih Bu? Sebenarnya mau ibu yang bekerja atau tidak, itu tetap bisa memberikan ASI-nya dengan baik gitu ya. Dengan catatan tadi ya, ibunya punya dapat dukungan. Jadi kunci keberhasilan menyusui itu kan adalah dukungan. Dukungan dan ini juga ada dari penelitian bahwa 80% dukungannya adalah dari keluarga, khususnya dari suami gitu ya. Jadi ibu yang punya dukungan yang baik, mendapatkan dukungan yang baik, itu kemungkinan untuk berhasil menyusui itu sangat besar. Khususnya untuk ibu yang bekerja, karena nanti selesai dia masa maternal leave-nya selesai gitu ya, cuti melahirkan sudah selesai, tentu dia akan bekerja kembali. Nah, bayinya yang ditinggal itu harus kita berikan fasilitasi dari tempat dia bekerja. Dari perusahaannya, bagaimana dia tetap mendapatkan dukungan untuk terus menyusui pada bayinya. Karena ada banyak, sekarang masih banyak ya, terjadi kasus bahwa ibu yang bekerja itu tidak diberikan kesempatan untuk memerah dengan nyaman. Dengan waktu yang nyaman, diberikan waktu untuk memerah gitu ya. Bahkan ada ibu yang memerah itu di toilet gitu ya, karena tidak ada ruang laktasi di kantor, tidak ada ruang nursing room gitu ya, ruang menyusui di kantor, sehingga dia bingung di mana bisa memerah. Di balik meja, ada yang di balik meja kantor gitu. Kemudian ada yang di toilet. Nah, kejadian-kejadian ini tentu akan menyulitkan ibu dan bisa jadi juga menurunkan semangat ibu untuk bisa tetap menyusui bayinya sampai 2 tahun atau lebih. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelaku bisnis gitu ya, atau sebagai yang petinggi di perusahaan harus bisa memfasilitasi ibu yang bekerja untuk tetap bisa memberikan ASI perahnya. Jadi berikan dia keleluasaan, kenyamanan untuk bisa memerah di sela-sela jam kerja. Itu yang pertama. Kemudian bentuk dukungan lainnya adalah diberikan kesempatan untuk ibu bisa cuti melahirkan sampai masanya habis, atau diberikan kesempatan untuk ibu membawa bayinya jika kalau tidak ada yang bisa dititipi. Ada beberapa bayi itu tidak mau diberikan ASI perah. Ada kita keluhan yang datang ke AIMI gitu ya, yang bilang, kenapa ya Kak, nggak bisa kita, anak-anak saya nggak mau diberikan ASI perah, tapi kalau mau susui langsung mau gitu. Jadi kesulitan ibu itu baiknya difasilitasi selama bayinya masih bayi gitu ya, masih dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian diberikan fasilitas untuk bisa memerah dengan baik. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan, ada kejadian-kejadian ibu itu memerah di toilet, memerah di balik meja gitu, memerah di masjid, di gudang gitu ya, untuk bisa tetap bisa memerah gitu. Nah, jadi berikanlah di kantor fasilitas untuk ibu bisa memerah dengan nyaman. Namanya nursing room gitu ya, ruang laktasi di kantor, dan itu difasilitasi dengan baik, dicukupi kebutuhannya gitu ya, misalnya nggak muluk-muluk sebenarnya, cukup dengan kondisi yang nyaman, kemudian ada kursi, meja, ada dispenser, kemudian ada kulkas untuk menyimpan ASI yang diperah tadi. Untuk sementara selama dia bekerja, jadi nanti kalau udah pulang bekerja kan dia bisa ambil, simpan di cooler bag, baru dibawa pulang dan simpan lagi di kulkas di rumahnya gitu. Jadi itulah yang perlu kita berikan dukungan pada ibu. Mengenai nursing room ini untuk instansi itu apakah ada yang mengaturnya, Bu? Ya sebenarnya kalau di Sumatera Barat sudah ada Perda ASI-nya ya. Jadi sudah ada Perda ASI dan sudah dijalankan juga oleh pemerintah. Namun seringkali di beberapa instansi itu ruang laktasinya tidak terfasilitasi dengan baik.
gitu. Jadi ibu kadang-kadang masih lebih nyaman juga dia pumping di kantor, tinggal pakai apron gitu ya, penutup, ya udah dia sambil main laptop dia pumping gitu. Karena mungkin ruang taksinya tidak sesuai dengan SOP gitu ya. Kita kan sarankan tadi ada bentuk-bentuk dukungan tadi, ada kulkas di dalamnya, ada tempat ibu memerah dengan nyaman, wastafel, cuci tangan atau mencuci alat pumpingnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tetap pelihara gitu fasilitas itu. Jangan serta-merta karena sudah ada perda asinya, kemudian sudah ada, tapi tidak dijalankan dengan baik gitu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menjaga fasilitas ini agar ibu tetap merasa dia didukung di tempat dia bekerja. Biar nyaman juga ya. Gitu. Betul. Oke, ini seberapa penting nih cuti maternitas bagi ibu menyusui yang bekerja nih, Bu? Ya, sangat penting sekali kalau saya bilang begitu. Iya. Bahkan di negara lain itu bahkan ada cuti untuk ayah. Jadi tidak hanya juga ibu, namanya parental ya. Jadi parental leave. Jadi cuti untuk orang tua. Orang tua kan namanya orang tua tidak hanya ibu saja, ayah juga. Jadi kalau di luar nih sudah diterapkan ini ya, Kanika. Jadi suami membantu istri di rumah agar sebagai bentuk dukungan dia untuk istrinya menyusui. Jadi tetap dibayarkan gajinya. Selama cuti? Selama cuti gitu. Jadi ibu diberikanlah keleluasaan dan ayah diberikanlah keleluasaan untuk bisa cuti semisalnya dia butuh untuk cuti. Nah gitu, karena mendukung istri. Bisa jadi istrinya sakit, kemudian ada pengasuhnya gitu ya, atau pengasuhnya sakit, kemudian istrinya tidak bisa sendiri untuk bisa mengasuh bayinya. Nah, ayah diizinkan cuti, walaupun cuma seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tapi paling nggak diberikan cuti dan tetap dibayarkan, tidak dipotong uangnya gitu ya. Seringnya kadang absen, kemudian dipotong jamnya, gitu, karena nggak masuk kerja gitu. Jadi diberikanlah keleluasan kepada orang tua, itu adalah salah satu bentuk dukungan dari tempat bekerja. Berikan dukungan kepada siapapun orang tua yang baru punya anak gitu ya, untuk bisa leluasa cuti dan tetap dibayarkan haknya mereka, gajinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi di Indonesia apakah udah berlaku yang sistem seperti ini, Bu? Di beberapa perusahaan di Jakarta sudah. Saya lupa ya apa perusahaan, tapi itu sudah diterapkan. Sudah diterapkan parental. Jadi ayahnya kalau memilih untuk mencuti diperbolehkan juga gitu. Tapi kalau untuk ibu sudah diperbolehkan. Tapi nggak selama jangka 3 bulan gitu kan? Iya, enggak juga. Tapi boleh juga, beberapa kasus juga ada yang seperti itu juga. Sama seperti istrinya, dia cuti juga gitu. Karena fokus di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu kan adalah fase newborn namanya. 0 sampai 3 bulan. Nah gitu. Jadi fokus untuk membantu selama 3 bulan itu boleh-boleh juga. Jadi paling tidak ada waktunya lah untuk bisa mendampingi ibu. Jangan selesai ibu melahirkan, ibu memang cuti karena dia misalnya ibu bekerja dan mendapatkan hak mendapatkan cuti, selesai melahirkan dia pulang ke rumah, suaminya yang mendapatkan cuti, dia tetap besoknya pulang, tetap pergi berangkat kerja. Nah itu kan fase yang sangat menyulitkan bagi ibu gitu, karena dia baru keluar dari rumah sakit, butuh dukungan dari suami, tapi suaminya tetap harus menunaikan kewajiban gitu ya. Dan itu yang perlu kita dukung juga, dan sangat kita apresiasi beberapa perusahaan dan bahkan pemerintah di instansi pemerintahan yang memfasilitasi keadaan ini. Karena kebutuhannya berkaitan dengan dukungan keberhasilan menyusui juga. Benar. Ini juga harus dipahami sama perusahaan-perusahaan ini, karena kasihan juga kan ibu yang lagi menyusui meninggalkan anaknya, sementara di kantor juga nggak ada disediakan fasilitas seperti itu gitu. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan, instansi-instansi di luar sana nih, Bu. Seberapa penting nih dan seperti apa nih dukungan bagi ibu menyusui di tempat kerjanya nih? Iya, jadi bentuk dukungannya tadi ya, yang pertama memberikan kesempatan untuk ibu bisa memerah dengan baik, kemudian difasilitasi. Tempat bekerja itu ada ruang pumping, ruang menyusui gitu ya, nursing room. Kemudian diberikan kesempatan untuk ibu tetap cuti berbayar. Jadi tetap dibayarkan haknya dia meskipun dia sedang mengambil cuti melahirkan dan menyusui. Nah itu, jadi itu bentuk-bentuk dukungannya dan sangat bermanfaat sekali kalau instansi pemerintah itu memberikan dukungan ini.
Karena banyak sekali manfaat dari memberikan dukungan ini ya. Yang pertama, ibu akan jauh lebih siap saat mulai masuk bekerja. Karena dia sudah memaintain waktunya dengan baik. Kemudian bayi ASI itu jarang sakit Kak Nika, karena ada kandungan ASI, hemoglobin tadi ya, zat antibody, jadi cenderung bayinya itu jarang sakit. Jadi ibunya pun akan jarang absen kalau ibunya bisa mampu memberikan ASI dengan baik gitu. Jadi karena jarang absen tentu akan mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, jadi akan menjaga stabilitas produktivitas kerja di tempat kerja. Kemudian juga akan membantu perusahaan untuk meningkatkan penjagaan lingkungan gitu ya. Karena dengan memberikan ASI tentu juga akan menjaga sustainability development ya. Jadi akan mempengaruhi bagaimana keramahan lingkungan juga gitu. Karena menyusui tidak ada limbah, tidak ada limbah yang dihasilkan gitu. Menyusui bisa di mana aja dan kapan saja dan ramah lingkungan. Benar, dan ini harus didukung ya, harus full didukung sama baik dari keluarga, tempat bekerja. Karena sekarang nih wanita karir ya Bu, khususnya karena banyak wanita karir dan ini menjadi tantangan bagi wanita karir dalam proses menyusui ini. Betul. Oke, kita lanjut Ibu. Nih apa nih yang mendukung, hal-hal apa saja yang mendukung keberhasilan menyusui bagi ibu yang bekerja? Ya, jadi yang paling penting itu adalah dukungan dari semua pihak. Jadi makanya kita dalam program SDGs gitu ya, ada namanya kolaborasi multi pihak gitu. Kolaborasi tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat bekerja, bahkan juga di fasilitas umum. Ibu difasilitasi kebutuhannya untuk bisa menyusui dimanapun dan kapanpun. Memang menyusui bisa dimanapun dan kapanpun, tapi akan jauh lebih baik kalau difasilitasi. Dia bisa menyusui di tempat-tempat manapun di fasilitas umum. Jadi tidak hanya di kantor, tapi juga di fasilitas umum. Jadi disiapkanlah ruang laktasi yang baik untuk ibu bisa nyaman, bisa nyusui gitu ya, bisa melakukan bisa ganti popo atau apa gitu, jadi semacam kayak nursing room gitu. Nah itu jadi bentuk dukungannya. Kemudian diberikan keleluasaan kepada ibu untuk bisa mengambil cuti menyusuinya sampai jangka waktu tertentu dan itu berbayar. Dan difasilitasi ibu untuk bisa memerah dengan baik di sela-sela jam kantor. Nah yang sering terjadi adalah yang seperti itu. Masalah kasusnya ya belum difasilitasi difasilitasi dengan baik. Oke. Ini ibu-ibu yang menyusui ini pasti ada stresnya nih Bu. Udah kerjaan di rumah banyak, apalagi nanti di tempat kerja juga ada tekanan pastinya ya gitu. Bagaimana nih ibu-ibu yang sedang menyusui dan juga bekerja memanajemen stresnya ini? Wah, luar biasa tuh ya manajemen stresnya tuh ya. Ini juga memang jadi PR untuk semua ibu, tidak hanya ibu menyusui ya, tapi juga kepada semua ibu yang ada gitu ya. Jadi saat ia kembali bekerja, kemudian anak ditinggal, itu kan butuh bagaimana dia bisa menstabilkan emosinya ya. Jadi cara ibu biar tidak stres itu adalah mendapatkan dukungan. Itulah sebagai kenapa ibu menyusui itu butuh support system yang baik. Tidak hanya di lingkungan di rumah, tapi juga di tempatnya bekerja. Jadi kalau ibu mendapatkan dukungan, dapat support system yang baik tadi, insya Allah ibu tidak akan stres. Karena kalau misalnya di rumah, dia bisa dibantu. Jadi kalau dia mau berangkat kerja, dia sudah aman pikirannya karena sudah ada pengasuh yang dia bisa percaya, bisa memberikan ASI perah dengan baik. Sesuai dengan SOP manajemen ASI perah gitu ya. Nah, kemudian di tempat bekerja dia juga tidak stres. Di sela-sela waktu bekerja dia difasilitasi untuk boleh memerah di jam-jam bekerja. Tidak dimarahin, tidak diolok. Sering-seringnya kadang-kadang kan seperti itu. Di macam-macam omongan-omongan yang membuat ibu bisa jadi tidak pede lagi untuk bisa memerah atau tidak stres, makin stres gitu dengan pekerjaan segala macamnya. Jadi itulah yang penting Kak Nika, support system. Tidak hanya support system untuk ibu bisa berhasil dan tetap menyusui bayinya meskipun ibu sudah mulai masuk kerja. Meskipun ibu sudah bekerja, seperti itu. Harus seimbang ya, dari keluarga, dari tempat dia bekerja, emang lingkungan itu ya harus benar positif untuk dia gitu. Oke, terakhir nih Bu, tips bagi ibu yang bekerja yang sudah menyusui apa nih? Ya,
tips untuk ibu yang bekerja adalah yang pertama, ibu itu harus yakin dan percaya diri. Ini sebenarnya tips keberhasilan menyusui ya. Jadi ibu itu kalau nggak percaya diri, sulit untuk bisa berhasil menyusui. Jadi ibu itu harus bisa percaya diri, yakin bahwa ibu tuh bisa memenuhi kebutuhan bayi ibu. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah ibu rutinkan untuk memerah selama ibu kembali bekerja. Jadi selama ibu bekerja, bayi ditinggal, ibu disiplinkan waktu memerah. Jangan di skip waktu memerahnya, karena kalau di skip tentu itu akan mempengaruhi produktivitas ASI. Karena ASI itu harus dikosongkan terus, gitu ya, dengan cara menyusui atau dengan cara memerah. Kalau kita tidak menyusui selama jangka waktu kita bekerja, tentu kita harus kosongkan dengan cara kita memerah. Dan memerah ini juga penting kita lakukan untuk menjaga kestabilitas dari ASI perah yang kita punya, yang untuk kita tinggalkan pada bayi di rumah. Kemudian yang ketiga adalah tipsnya adalah ibu mengkomunikasikan dengan atasan di kantor bagaimana ibu bisa mendapatkan dukungan untuk bisa menyusui. Ini sangat penting sekali karena kalau ibu tidak menyuarakan keinginan ibu, atasan juga nggak tahu gitu ya. Jadi penting sekali ibu mendapatkan fasilitas untuk bisa tetap menyusui, tetap memerah dengan baik di kantor. Dan itu tentu perlu kita komunikasikan. Gitu. Kemudian ibu juga kalau seandainya tidak ada fasilitas di ruang kantor, mungkin ibu perlu mengadvokasi gitu ya, menyuarakan ini bersama teman-teman yang menyusui yang lain, meminta bahwa difasilitasi kebutuhan semua ibu menyusui yang ada di kantor. Ya, seperti itu. Dan AIMI juga salah satu bentuk kegiatan kami adalah membantu ibu untuk bisa berhasil menyusui. Caranya tentu dengan cara mengadvokasi tempat bekerja ibu, seandainya tidak terfasilitasi dengan baik, kami membantu untuk menjembatani, mengkomunikasikan apa kebutuhan ibu, dan kami akan dampingi agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Demikian kira-kira tips dari kita. Oke, jadi nanti kalau ibu-ibu di rumah ada yang mau ditanyain atau ada kendala, mungkin bisa hubungi AIMI ya, betul, gitu ya Bu betul, ya. boleh. Oke. Mungkin ada nih statement closing dari Ibu nih untuk tema kita hari ini. Ya, mungkin kita bisa, setiap ibu menyusui ya, setiap ibu menyusui itu pasti ada tantangan. Karena dalam menyusui itu tidak mudah gitu. Memang menyusui itu naluriah, tapi pasti ada tantangan di dalamnya. Jadi kunci ibu bisa berhasil menyusui itu adalah menyusuilah dengan keras kepala. Keras kepala itu dalam artian adalah ibu percaya diri, yakin bahwa ibu bisa menyusui. Meskipun ibu bekerja, kembali bekerja, jangan khawatir, pasti ibu bisa menyusui dengan lancar sampai tuntas 2 tahun atau lebih. Kalau ibu mendapatkan dukungan dengan baik, baik di kantor maupun di keluarga, ibu pasti bisa menyusui dengan baik. Oleh karena itu, komunikasikan dan carilah support system agar ibu bisa tetap sukses menyusui meskipun ibu bekerja. Oke, itu dia pembicaraan kita hari ini seputar menyusui bagi ibu yang bekerja dan juga ibu-ibu di rumah yang sedang menyusui dan juga harus bekerja, tetap semangat dan harus yakin ya. Betul. Harus yakin. Jangan terganggu dengan omongan orang ataupun dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin memberikan vibes yang kurang baik kepada kita, tapi kita harus yakin bisa memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Oke. Terima kasih Ibu Elisa sudah hadir di tamu kita Tribun Padang. Semoga di lain waktu kita bisa berbicara lagi seputar ASI ini dan juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu menyusui di rumah. Oke, Tribuners, itu dia tamu kita hari ini. Saya Nika Afrilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.